Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Media Islam. Pada video kali ini kita akan membahas tentang kisah Nabi Sya'ya. Namun sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan tombol lonceng notifikasinya. Sahabat media Islam rahimakumullah, setelah Bani Israel ditinggal sangat lama dengan kematian Nabi Sulaiman, Allah kemudian mengutus Nabi Yesaya atau Sya'ya bin Amsiyah. Ketika beliau diutus, Bani Israel pun tengah dipimpin oleh seorang raja yang soleh, namanya Hizkia atau Hazkia. Raja tersebut patuh terhadap perintah dan larangan Sya'ya bin Amsiyah. Itulah salah satu masa kedamaian Bani Israel di Yerusalem. Sya'ya bin Amsiyah hadir memberikan nasihat kepada mereka. Ia juga menjadi penasehat bagi Hazkia, memberikan saran baik ataupun melarang hal yang buruk bagi kerajaan Yahudi. Sang Nabi Allah pula yang mengambil keputusan segala urusan bagi Bani Israel. Saat itu banyak sekali kejadian besar di tengah-tengah Bani Israel. Kemudian Raja Hazkia ditimpa sebuah penyakit. Kakinya terkena infeksi yang sangat berat. Kematian sudah ada di hadapannya. Sementara raja sakit, rombongan pasukan Raja Babilonia Sennacherib atau Sanharib dikabarkan tengah menuju Yerusalem atau Baitul Maqdis. Mereka bermaksud menyerbu negeri pimpinan Hazkia dengan 60.000 pasukan. Ibnu Ishaq menyatakan 600.000 panji perang. Orang-orang dicekam ketakutan. Raja Hizkia pun kebingungan. Ia khawatir rakyatnya tewas sia-sia dan negerinya porak-poranda. Namun raja tidak dapat melakukan apa-apa dengan penyakit yang tengah dideritanya. Ia pun meminta nasihat kepada Sya'ya bin Amsiyah. Apa yang harus raja lakukan? Apakah Allah memberikan wahyu kepada anda mengenai Sanharib dan pasukannya? Tanya raja. Allah belum memberikan wahyu apapun kepadaku tentang itu, jawab Sya'ya bin Amsiyah. Setelah beberapa hari, Sya'ya bin Amsiyah mendapat perintah dari Allah agar Hazkia bersedia turun tahta dan menunjuk seseorang yang raja kehendaki sebagai raja baru atau penggantinya untuk menghadapi serangan Babilonia. Pasalnya, takdir ajal telah dekat dengan Hazkia. Dengan berat hati, Sya'ya bin Amsiyah pun mengatakan pada sang raja. Namun, raja dengan lapang dada menerimanya. Raja Hazkia kemudian segera menghadap kiblat, solat, bertasbih, menangis, kemudian menenggadahkan tangan untuk berdoa. Dengan hati yang tulus, sang raja memanjatkan doa. Ya Allah, Rabb dari segala ilah para sesembahan. Ya Raja dari segala raja. Ya Tuhan yang penuh kebajikan dan penyayang, yang tidak tidur dan tidak mengantuk, yang dapat mengalahkan segala sesuatu. Ingatlah hamba-Mu ini atas apa yang telah hamba perbuat bagi Bani Israel, dan Engkau tentu lebih mengetahuinya. Engkau mengetahui setiap perbuatan hamba dari segala rahasia hamba. Ujar Hazkia menangis meminta belas kasih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah pun menjawab doa dari raja yang saleh itu. Allah kemudian mewahyukan kepada Sya'ya bin Amsiyah untuk memberitahukan kabar gembira kepada raja. Allah berfirman bahwa Allah sangat senang bahwa Hazkia memanjatkan doa kepadanya. Allah pun merahmatinya karena tangisannya dan memperpanjang usia Hazkia hingga 15 tahun lagi. Dan Allah menyelamatkan raja dari musuhnya. Mendapat wahyu itu, Sya'ya pun segera memberi kabar kepada sang raja dengan gembira. Mendengar kabar tersebut, kesedihannya hilang. Raja Hazkia pun segera menyungkur sujud dan memanjatkan syukur. Ya Allah,
engkau memberikan kerajaan bagi siapa yang engkau kehendaki. Engkau mengangkat kedudukan siapa saja yang engkau kehendaki. Engkau mengetahui segala hal gaib dan nyata. Engkau adalah al-awal dan al-akhir. Engkau memberikan rahmat dan menjawab orang-orang yang kesulitan. Ujar Hazkia memuji Rabb seluruh alam. Setelah bangun dari sujud syukur, Sya'ya bin Amsiyah meminta sang raja untuk mengusap kaki yang infeksi dengan sari daun ara. Dengan kehendak Allah, penyakit raja sembuh seketika. Tak hanya menyembuhkan penyakit raja, Allah pun menolong Bani Israel dengan mengalahkan tentara Sanherib. Tiba-tiba di pagi hari, seluruh pasukan mati tergeletak, kecuali sang raja Sanherib dan kelima pengikutnya, termasuk Nebukadnezar. Raja Bani Israel kemudian memerintahkan agar mereka didatangkan. Kemudian mereka didatangkan dengan dibelenggu dan diarak mengelilingi negeri selama 70 hari sebagai bentuk balasan dan penghinaan bagi mereka. Masing-masing dari mereka diberi makan 2 roti gandum setiap harinya. Setelah itu mereka dimasukkan ke dalam penjara. Kemudian mereka dipulangkan ke Babilonia atas wahyu Allah kepada Sya'ya bin Amsiyah agar mengingatkan kaum mereka akan petaka yang telah menimpanya. Saat kembali, Raja Sanherib pun menanyakan hal aneh yang terjadi pada mereka. Para tukang sihir dan dukun di negeri itu pun mengatakan kepadanya, "Kami bercerita tentang Rabb dan Nabi mereka, tapi Anda tak pernah mendengarkan kami. Mereka adalah bangsa yang memiliki Rabb," ujar para tukang sihir. Sang Raja Babilonia pun berkidik. Ia kemudian merasa sangat takut akan Allah. Sementara di Yerusalem, setelah perpanjangan usia yang diberikan Allah, Raja Hazkia pun menemui ajalnya. Pasca meninggalnya Hazkia, Yerusalem porak-poranda. Kondisi Bani Israel sangat buruk. Sya'ya bin Amsiyah yang masih hidup di tengah mereka pun tetap mendakwahkan tauhid dan menyeru Bani Israel agar tetap di jalan Allah. Ia mengingatkan Bani Israel untuk tetap mengingat Allah meski kondisi negara carut marut. Namun salah satu sifat Bani Israel adalah menentang para nabi. Meski Sya'ya bin Amsiyah selalu menjadi wali bagi mereka, Bani Israel itu justru marah kepadanya. Mereka geram dengan ceramah Sya'ya. Mereka pun kemudian memusuhi Nabi Allah dan berencana membunuhnya. Hingga suatu hari, Sya'ya tengah melintasi sebuah pohon, sementara Bani Israel mengejarnya untuk membunuhnya. Lalu tiba-tiba pohon yang dilewati sang utusan Allah itu menariknya. Sya'ya pun masuk dan berlindung di dalam pohon. Namun setan melihat Sya'ya masuk ke dalam pohon. Setan pun kemudian meraih ujung batu sang nabi sehingga terlihat oleh Bani Israel. Melihatnya, Bani Israel pun segera mengambil gergaji, kemudian menggergaji pohon itu, dan Sya'ya pun berada di dalamnya. Kisah Nabi Sya'ya tersebut tak tercantum dalam Al-Quran dan juga tak dikabarkan oleh Rasulullah. Dalam ajaran Islam, Nabi Sya'ya juga tak termasuk dalam 25 nabi yang harus diketahui. Hanya saja Ibnu Katsir memasukkan kisah Sya'ya tersebut dalam kitabnya Qasasul Anbiya. Menurut Ibnu Katsir mengutip dari riwayat Muhammad bin Ishaq, Nabi Sya'ya bin Amsiyah merupakan nabi yang muncul sebelum Nabi Zakaria dan Nabi Yahya. Wallahu a'lam.